Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie dari kelompok 2. Saya Jessica. Saya Snianti. Saya Juliana Ros. Saya Valdi Virus. Saya Zaki Waliudin. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama tokoh adat mengenai pencegahan HIV sebagai bagian dari edukasi hidup sehat. Pada wawancara kali ini kami ingin mengetahui bagaimana peran tokoh adat mempengaruhi generasi muda saat ini. Karena kesehatan yang baik tidak hanya dibangun dari tubuh yang kuat, tetapi juga dari pengetahuan dan lingkungan yang sehat. Untuk mengetahui pandangan lebih lanjut, langsung saja kita menuju ke narasumber. Yang perlu kami tanyakan, seberapa pentingkah pemahaman masyarakat tentang penyakit HIV dan pencegahannya dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda? Jadi itu HIV/AIDS itu karena pergaulan bebas. Jadi untuk menghindari pergaulan bebas, jadi semestinya itu kan kalau kita kembali ke tradisi adat istiadat itu tidak boleh kita jalan berduaan, kecuali sudah resmi melamar untuk menikah dan diketahui oleh dua keluarga, baik keluarga laki-laki maupun apa kesehatan masyarakat saat memahami isu kesehatan seperti HIV? Kalau persoalan HIV mungkin di sini belum terlalu dipahami untuk masyarakat itu. Ya, karena itu kan artinya dengan adat istiadat itu kita masih bisa membentengi pergaulan bebas, terkecuali mungkin orang yang dari rantau, yang merantau lama mungkin itu akan bisa terpengaruh, tapi kalau untuk lapan dewa untuk sementara mungkin belum ada. Pertanyaan selanjutnya, di era zaman sekarang ini, apakah nilai budaya masih bisa menjadi pedoman dalam menjaga kesehatan sosial dalam generasi muda? Itu sangat penting, karena dengan kita berbudaya melestarikan adat istiadat itu berarti kita akan terhindar dari penyakit seperti AIDS, karena memang tidak boleh ada pergaulan bebas karena kita dibatasi oleh sistem adat istiadat. Dan mungkin kalau memang tradisi adat istiadat kita ikuti, kita akan terhindar dari penyakit masyarakat yang disebut AIDS itu. Apakah ada hambatan bagi tokoh adat dalam menyampaikan edukasi tentang kesehatan seperti HIV kepada masyarakat? Tetap, karena generasi muda ini mungkin karena pengaruh globalisasi, pengaruh digital, pengaruh handphone, mungkin mereka akan terpengaruh dengan informasi-informasi dari luar tanpa ada penyaringan. Itu menjadi hambatan, karena untuk mengontrol generasi muda itu memang agak kesulitan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi itu. Jadi ya kembali juga kepada kesadaran generasi muda, ya bagaimana masih mau melestarikan tentang adat istiadat itu. Kalau untuk pesan untuk generasi muda dalam menjaga kesehatan atau pergaulan bebas untuk generasi muda sekarang. Jadi itu mungkin kita harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya kalau ada yang seorang perempuan, misalnya seorang gadis itu, ada seorang laki-laki misalnya dia mencintai itu, kita tidak secepat itu kita menerima. Dan mungkin kita pelajari dulu yang sesuai tradisi di sini. Kalau misalnya ada laki-laki yang coba seorang wanita itu harus ada komitmen. Kita tidak bisa menerima begitu saja, kemudian sana kemari kita mau,
setiap tradisi yang ada memang ada ikatan bicara, entah berupa maska, entah berupa perak atau berupa uang. Itu harus ada dibuktikan. Sehingga kalau misalnya begitu ada perjanjian dalam bentuk ikatan bicara misalnya, kalau misalnya dari perempuan ingin menikah, itu dia bisa sampaikan keluarga untuk dipesan laki-laki itu, supaya ditanya dua belah pihak keluarga apakah memang betul-betul kalian itu saling mencintai, atau kalau memang perempuan juga belum mau menikah tapi laki-laki sudah mau ingin menikah, dia bisa menyuruh lagi keluarganya untuk dia pergi melamar dengan catatan bahwa sudah ada ikatan bicara, sehingga disitulah akan diputuskan apakah mereka mau bertunangan dulu atau memang harus melakukan proses pernikahan. Itu pesan generasi, supaya pergaulan bebas kita hindari dan kita tidak kejerumus kepada penyakit masyarakat seperti AIDS. Bagaimana nilai budaya dan adat dapat membantu membentuk pergaulan sehat sebagai upaya pencegahan HIV? Mungkin itu ini masih kita setiap ada forum-forum, misalnya di rumah adat itu selalu kita sampaikan itu, bagaimana etika itu dijaga. Hanya orang-orang tua kita sampaikan itu, dan orang tua keluarga dia harus sampaikan lagi kepada anak-anaknya. Dari yang pertama itu keluarga dulu. Jadi tokoh adat dia sampaikan melalui pertemuan musyawarah adat, dia sampaikan pada para orang tua, dan orang tua dia harus sampaikan kepada anaknya. Tapi pada intinya kan kembali lagi kepada diri, walaupun 1000 orang yang mengajari kita, tapi kalau memang kita tidak mau ikut adat istiadat mungkin tidak bisa. Walaupun mungkin dia tidak diajari, tapi kalau memang ada keinginan kita, niat kita untuk mau melestarikan budaya seperti terhindar penyakit masyarakat, mungkin itu bisa terrealisasi. Kalau untuk tips, kan sekarang sudah era modern, banyak HP, gimana untuk mencegah pergaulan bebas dari era digital sekarang? Ya mungkin karena selalu ada tradisi adat istiadat di Kapan Dewa ini, ya mungkin kita mulai dari situ. Jadi harapan kita kalau ada kegiatan adat istiadat, ya kita ikuti kegiatan itu, karena disitulah kita diajarkan bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berpakaian yang bagus, yang sopan. Nah, sehingga itu akan tertanam pada generasi-generasi muda. Tapi kalau memang tidak mau ikut atau acara-acara adat istiadat, mungkin dia akan mudah terpengaruh di situ. Jadi harapan kami, kalau sudah terbiasa adat istiadat itu kita lakukan, walaupun kita keluar daerah atau kita merantau atau kita menuntut ilmu di luar daerah, itu akan terdoktrin. Ada semacam bekal di dalam diri masing-masing generasi muda sehingga tidak mudah terpengaruh. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Maka sudah memberikan kesempatan. Ya, sama-sama. Dari wawancara kali ini kita dapat belajar bahwa pencegahan HIV memerlukan pengetahuan, kesadaran, dan pola hidup sehat. Budaya dan adat juga dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga masyarakat. Kesadaran bersama sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang sehat. Generasi muda harus mampu menjaga kesehatan, pergaulan, dan masa depan mereka. Mari menjadi generasi yang sehat, berpengetahuan, dan bermoral. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.